Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika Bandung, Indonesia adalah gedung bersejarah yang pernah digunakan sebagai tempat konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, Ketua Umum DPP PPLHI Muhammad Nurman berkunjung ke Gedung Merdeka Asia Afrika bertujuan untuk bersilaturahmi dan ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Gedung Merdeka ini. Dalam kunjungan kali ini, Ketua Umum DPP PPLHI diberikan kesempatan berdialog dengan edukator Museum Gedung Merdeka, Ibu Elda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun berada. Hari ini dari PPLHI berkunjung ke Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya tahun 1955 ini konferensi negara-negara di Asia dan Afrika. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di Museum Gedung Merdeka atau di Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, pada kesempatan hari ini saya didampingi Ibu Elda selaku edukator wisata atau yang bisa memberikan penjelasan tentang sekitar Gedung Merdeka atau sekitar Museum Konferensi Asia Afrika. Ibu Elda, barangkali bisa diceritakan Bu, gedung ini itu fungsi dan sejarahnya. Kalau untuk gedungnya ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1895 Pak. Tapi waktu itu pertama kali dibangun hanya sayap timur saja sebelah sini. Nah waktu itu memang pada tahun tersebut belum digunakan oleh orang-orang Indonesia. Kita masih dalam masa penjajahan. Gedung ini digunakan oleh orang-orang Eropa, Bapak. Nah, kalau fungsinya untuk apa? Pada saat itu gedung ini berfungsi sebagai restoran yang dinamakan Société Concordia. Itu awal mula dibangunnya. Nah, kemudian gedung ini juga direnovasi, Pak, diperbesar, kemudian menjadi gedung yang paling mewah, Pak, pada saat itu. Jadi tahun 1921 gedung Société Concordia dibangun kembali, direnovasi oleh dosennya Presiden Soekarno. Kebetulan beliau adalah arsitek dari Belanda bernama Charles Prosper Schumacher. Dibangunlah gedung ini dengan gaya Art Deco, menambahkan juga bagian baratnya. Nah, bagian baratnya ini yang sekarang kita gunakan sebagai tempat konferensi Asia Afrika. Pada masa itu gedung bagian barat disebut Schouwburg digunakan sebagai tempat teater. Jadi ini restoran, teater. Nah, itu zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Jepang, gedung ini juga diambil alih oleh orang Jepang sekitar tahun 1940-an dan namanya diganti menjadi Daito Kaikan. Terakhir setelah Indonesia merdeka tentunya Pak Ali Sastroamidjojo memilih Kota Bandung sebagai tempat konferensi, dan kemudian Presiden Soekarno mengganti nama gedung ini dari Société Concordia atau dari Daito Kaikan menjadi Gedung Merdeka pada tahun 55 tersebut. Nah, sampai saat ini gedung ini masih digunakan untuk museum, untuk kalau di bagian barat itu untuk pertemuan-pertemuan tingkat internasional dan juga untuk pelayanan gitu. Bu, berarti tahun 1955 Indonesia sudah ikut berperan ya dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Betul. Dengan menjadi mendrive negara-negara yang ada di negara Afrika dan Asia, kurang lebih 30 negara ya? Pada saat itu 29 negara yang hadir dalam konferensi Asia Afrika itu. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, kenapa sih mereka ada konferensi waktu itu? Kenapa alasan ada konferensi Afrika ya? Memang Bapak pada saat itu setelah Indonesia merdeka, ternyata situasi di dunia ini belum juga mereda Bapak ketegangannya. Masih ada peperangan,
masih banyak diskriminasi ras, terutama di Afrika, dan juga masih adanya perlombaan persenjataan nuklir. Sedangkan kan Indonesia kita nggak punya senjata yang sangat namanya canggih seperti itu. Iya, dan dikhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga kalau kita tidak segera meredakan ketegangan tersebut. Akhirnya Indonesia bersama 4 negara yang lainnya, yaitu India, Burma, Sri Lanka, dan Pakistan, mempunyai goodwill atau keinginan baik untuk melaksanakan suatu pertemuan yang tujuannya untuk meredakan segala ketegangan di dunia dan juga menghapuskan segala bentuk kolonialisme internasional. Nah, itulah latar belakang mengapa ada konferensi Asia Afrika. Berarti memang tahun 55 juga Indonesia sudah sangat berperan dengan 4 negara itu ya Bu ya. Betul. Untuk bagaimana memikirkan dunia ini terjaga dari perpecahan perang dunia ketiga, sehingga mereka memiliki keterpanggilan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Tentunya itu masih Pak Soekarno ya Bu ya, memimpin kita, negara kita. Beliau ini luar biasa, merupakan pahlawan besar bangsa Indonesia. Bung Karno, Bapak Presiden pertama kita. Tentunya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki pemimpin anak bangsa yang bisa membebaskan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, dan juga ikut mengajak kepada negara-negara lain khususnya di Asia Afrika untuk memikirkan juga dunia. Selain Indonesia, beliau berjuang, beliau juga ikut memikirkan dunia. Ibu barangkali dari konferensi Asia Afrika itu apa Bu yang dihasilkan? Ya, hasil yang paling kita kenal sampai saat ini dan prinsip-prinsipnya ini masih relevan dirasa sekarang, yaitu Dasar Sila Bandung. Dasar Sila Bandung ini merupakan hasil dari diskusi selama 1 minggu, diskusi yang cukup alot dan tidak mudah, tentunya harus menyatukan 29 pemikiran dari kepala negara dan akhirnya menjadi satu. Itu memang Pak Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri kita, beliau mempunyai peran yang sangat aktif dalam akhirnya menyelesaikan konferensi ini dan mengeluarkan sebuah kesepakatan yang dinamakan dengan Dasar Sila Bandung. Nah, dampak positif lainnya setelah lahirnya Dasar Sila Bandung itu juga ternyata konferensi ini berhasil melahirkan negara-negara baru, Kak. Jadi nggak hanya ngobrol-ngobrol aja, nggak hanya rencana-rencana aja, tetapi 10 tahun setelah konferensi Asia Afrika, akhirnya 36 negara berhasil merdeka. Sebagian besar dari Afrika, ada dari Asia juga seperti Malaysia dan Singapura. Kemudian dampak lainnya selain negara-negara merdeka, ada juga gerakan non-blok. Yang pada saat itu memang itu karena Indonesia menganut politik bebas dan aktif, artinya bebas, tidak memihak blok manapun. Nah, akhirnya lahir gerakan non-blok untuk menengahi ketegangan antara blok barat dan blok timur, dan juga lahirnya konferensi-konferensi yang lainnya untuk mahasiswa, jurnalis, negara-negara Islam dan yang lainnya. Jadi memang konferensi Asia Afrika itu memiliki nilai-nilai yang sangat besar ya Bu ya, dalam ikut merubah negara dunia tentunya. Ya kita meskipun dengan replikanya Bung Karno ini sepertinya ada aura yang memang kita sangat bersyukur sebagai anak bangsa. Beliaulah sebagai anak bangsa yang bisa merubah Indonesia dan dunia tentunya ke arah yang lebih baik. Dan dari hasil konferensi Asia Afrika itu Ibu menjadi pedoman barangkali sehingga negara-negara yang tadinya dijajah sehingga mampu terbebas dari penjajahan begitu. Ini merupakan spirit yang luar biasa. Ya tentunya dalam saat sekarang juga kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan harus memiliki semangat tentunya yang memang semangat yang berjuang. Jadi nilai-nilai perjuangan itu bukan hanya melawan penjajah, tapi bagaimana kedepannya juga kita harus berjuang itu ya, berjuang menuju bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera begitu. Barangkali satu hal lagi Bu, mungkin
fasilitas atau gedung Merdeka ini, kemudian Museum Konferensi Asia Afrika ini barangkali untuk umum atau bagaimana Bu? Ya, Museum Konferensi Merdeka ini bukan untuk umum Bapak. Untuk sekarang kita sudah bisa buka kunjungan secara fisik itu hari Selasa, Rabu dan Kamis, namun itu secara daftar terlebih dahulu sejarah. Jadi pengunjung nanti bisa daftar terlebih dahulu di website kita. Nah, di Museum KA nanti kita akan memberikan edukasi seperti ini. Kita akan mengunjungi biasanya 3 ruangan, Pak. Pertama, ruangan pameran. Nah, di ruangan pameran ini kita bisa melihat koleksi-koleksi 2 dimensi dan 3 dimensi tentang konferensi Asia Afrika. Kemudian kita biasanya juga masuk ke ruang audiovisual, namun karena sekarang masih pandemi, jadi ruang audiovisualnya ini masih tutup. Akan tetapi tidak perlu khawatir, para pengunjung masih bisa menyaksikan pemutaran film tentang KA di ruang utama Gedung Merdeka, yaitu ruang konferensi. Bu, kalau museum ini sendiri direnovasi kapan? Tahun 2005, Pak. Sudah direnovasi. Iya. Ya. Nah, artinya mulai buka kembali baru 1 minggu ini, berarti setelah pandemi barangkali. Iya, setelah pandemi kita hampir 2 tahun tutup. Oh, betul. Tapi meskipun kita kunjungan fisiknya ditutup, tetapi kunjungan daring kita selalu banyak, Pak. Baik, sahabat pemirsa di seluruh Indonesia, baru saja disampaikan bahwa untuk Gedung Merdeka dan khususnya Museum Konferensi Asia Afrika ini sudah mulai dibuka ya Bu ya, secara offline. Artinya masyarakat Indonesia bisa berkunjung ke sini untuk diberikan sebuah edukasi atau informasi-informasi sejarah bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan Konferensi Asia Afrika. Baik Ibu Helda, terima kasih atas bincang-bincang pagi hari ini dengan Ibu. Terima kasih, semoga saja bincang-bincang kita terkait Konferensi Asia Afrika ini bisa bermanfaat buat masyarakat seluruh Indonesia. Atur nuhun Ibu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.